Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah ini insyaallah kita akan bacakan penjelasan dari ulama berkaitan dengan surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 dalam susunan mushaf Al-Quran. Al-Qari'ah itu salah satu nama dari kiamat. Kenapa dinamakan surat ini dengan surat Al-Qari'ah? Li'annaha min asma'i yaumil qiyamah alladzi tatahaddatsu anhu as-suratul mubarakah. Karena Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari kiamat, yang mana surat ini membicarakan tentang kiamat. Di awal surat ini Allah menggunakan kata Al-Qari'ah. Oleh karena itu juga surat ini disebut dengan surat Al-Qari'ah. Adapun inti pembahasan dalam surat ini, al-mihwar ar-ra'isi lis-surah bayanu hauli yaumil qiyamah, menjelaskan bagaimana kondisi hiruk pikuk terjadinya kiamat atau setelah terjadinya kiamat. Surat ini terdiri dari 11 ayat. Surat ini pendek, surat ini terdiri dari 11 ayat dan ini tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah, surat yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kita bacakan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Di ayat kedua Allah Ta'ala memberikan pertanyaan. Apakah hari kiamat itu? Kemudian di ayat ketiga Allah masih memberikan pertanyaan dengan sedikit perbedaan. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah engkau apakah hari kiamat itu? Ini susunan pertanyaan yang Allah Ta'ala sering lakukan di dalam Al-Quran. Tujuannya agar orang itu memperhatikan pertanyaan ini. Kiamat, apa itu kiamat? Tahukah engkau apa itu kiamat? Dan Allah Ta'ala langsung menjawabnya di ayat keempat dalam surat Al-Qari'ah berkaitan dengan kiamat. Allah jawab dengan memberikan gambaran. Nanti kiamat itu seperti ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron tahu Pak ya, laron berterbangan. Itu kalau di Jawa sebagian orang itu makannya itu, dimakan, digoreng itu, laron itu. Maksudnya apa? Pada hari kiamat manusia seperti laron yang berterbangan dalam kondisi tersebar dan tercerai-berai. Hal itu karena kebingungan mereka terhadap apa yang di hadapan mereka. Kenapa Allah Ta'ala menggambarkan kondisi manusia itu seperti laron nantinya? Dijawab sama ulama, subbihu bil farasil mabasus lintisarihim wa tafarukihim wa hiratihim wa zihabihim wa maji'ihim wa likas'utihim wa tatoyurihim ila da'i kata toyuril farash ilan nar. Dinamakan atau mereka itu disebutkan kondisi mereka itu seperti laron karena nanti mereka itu akan tersebar. Pada hari kiamat manusia itu akan tersebar, akan terpisah, akan kebingungan. Mereka pergi, mereka datang, karena jumlah mereka banyak. Mau kemana mereka bingung. Sebagaimana laron itu terbang menuju api. Maksudnya kondisi saat itu sangat mencekam.
Manusia saat itu nggak tahu mau kemana ketika peristiwa terjadinya kiamat. Itu. Makanya Allah Ta'ala menggambarkan manusia itu nanti kondisi mereka seperti laron yang berterbangan. Nggak tahu laron itu kalau kita perhatikan, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, beda sama hewan yang lain. Satu tujuan, lurus semua, misalnya ada ke kanan, ada kiri, balik lagi ada kadang-kadang. Bahkan mereka ada yang kalau ngeliat api, ketemu api mereka dekati. Itulah yang disebut laron, kondisi laron. Dan nanti manusia kondisinya kayak gitu, bingung mau kemana? Ke depan bingung, ke belakang bingung. Dan Allah Ta'ala menggambarkan juga kondisi manusia nantinya ketika keluar dari kuburan. Disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 7. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan, dijelaskan dalam kitab ini. Mereka kayak belalang. Di sini dijelaskan sama ulama, kok agak beda. Tadi disampaikan manusia itu nantinya kayak laron ketika terjadinya kiamat atau ketika dibangkitkan. Tapi di dalam surat Al-Qamar ayat 7, ka'annahum jaradun muntashir. Allah mengatakan mereka itu seperti belalang yang berterbangan. Maka mana yang benar ini? Mereka ini kayak laron, seperti laron, atau mereka ini seperti belalang? Ada dua ayat yang redaksinya mengatakan mereka seperti belalang, ada yang mengatakan mereka itu seperti laron. Apakah ini bertentangan? Jawabannya enggak. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kitab suci Al-Quran, kenapa dinamakan kitab suci? Karena memang kitab ini tidak ada perubahan, tidak ada kontradiksi. 100% murni buatan dari Allah Ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan kitab suci. Allah Ta'ala mengatakan kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, buatan manusia dan seterusnya, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Maka kalian akan mendapatkan banyak kontradiksi di dalam Al-Quran itu. Tapi yang model kayak gini nggak kontradiksi. Di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 Allah mengatakan manusia nanti kayak laron. Di dalam surat Al-Qamar ayat 7 Allah mengatakan ka'annahum jaradun muntashir. Mereka itu nanti bakal seperti belalang yang berterbangan. Dijelaskan sama ulama. Inna awwala halin nas annahum yakunu kal farash yatahayyaruna zihaban wa iyaban wa fi kulli tijahin la wijhata lahum summa yakununa kal jarad li'annahu lil jarad wajha taksuduha fa kullu minhum yaksudu wajhatan muayyana. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Ini tidak ada pertentangan, nggak ada. Allah Ta'ala menggambarkan nanti kondisi manusia seperti laron. Di ayat yang lain Allah menggambarkan kondisi manusia seperti belalang yang berterbangan. Kata ulama menjelaskan nanti awalnya kondisi manusia itu seperti laron dulu.
bingung. Setelah dibangkitkan bingung, yatahayyarun, bingung mereka, pergi ke sana, balik lagi, nggak ada tujuan. Namun setelah itu mereka kan akan dikumpulkan nanti, akan dikumpulkan ke padang mahsyar sehingga mengarah ke satu tempat. Makanya mereka itu seperti belalang disebutkan. Kadang seperti laron ketika awal-awal dibangkitkan nggak tahu arahnya kemana. Ada ke sana, maju, mundur lagi misalkan. Tapi setelah itu kondisi mereka berubah menjadi seperti belalang yang berterbangan, yang mengarah ke satu tujuan. Nanti mereka akan diarahkan untuk berkumpul di padang mahsyar seperti itu. Allahul musta'an. Maka sama sekali tidak ada kontradiksi karena kondisi manusia setelah kiamat, setelah dibangkitkan awalnya seperti laron yang bingung mau kemana, habis itu mereka seperti belalang yang satu tujuan mengarah satu tempat. Dan Allah Ta'ala kembali menggambarkan peristiwa terjadinya kiamat. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini kondisi terjadi kiamat. Gunung yang besar itu akan menjadi bulu yang dihambur-hamburkan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan, yang cepat pergi dan tersobek-sobek. Itu nanti kondisi gunung. Allah gambarkan kayak bulu dia nanti berterbangan. Ini ayat kelima. Dan di ayat ke-6 serta ayat ke-7 Allah Ta'ala memberikan gambaran bagaimana nanti kondisi manusia setelah terjadinya kiamat. Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu nanti masuk surga. Kita tahu setelah terjadinya kiamat di alam akhirat, manusia itu akan banyak mengalami peristiwa. Mungkin dikumpulkan di padang mahsyar, ada lagi yang dia ini ditimbang nantinya, ada lagi yang dihisab, ada lagi yang kena kisos. Salah satu yang terjadi sama manusia, Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Qari ayat 6 dan 7 ini, akan terjadinya prosesi atau proses penimbangan. Apa yang akan ditimbang nanti insya Allah kita sampaikan. Kalau pahalanya lebih banyak dibandingkan dosanya, maka dia masuk surga. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu di ayat ke-8. Adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah neraka hawiyah. Ummu itu artinya ibu sebenarnya, kalau kita terjemahkan secara letterlek. Tapi kalau kita lihat terjemahan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata ummu? Umun, abun, umi, abi. Itu artinya ibu dan ayah. Ibunya adalah neraka hawiyah. Yang timbangan kebaikannya itu ringan, nanti ibunya itu adalah neraka hawiyah. Apa maksudnya Allah menggunakan kata seperti ini? Ada pendapat dari ulama, Allah menggunakan kata ibunya ini adalah neraka hawiyah. Yang timbangan pahalanya itu sedikit, ibunya itu adalah neraka hawiyah. Allah menggunakan kata ibu untuk menggambarkan tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Karena kata ulama, tempat kembali dan tempat bernaung pertama seorang anak adalah ibunya. Allah sengaja menggunakan kata itu, maksudnya apa? Anak itu yang dicari itu ibu. Misalkan pulang dari sekolah, yang dicari ibu. Padahal nggak tahu tujuannya apa, mana ibu misalkan, mana umi misalkan. Itu tempat kembali pertama kali seorang anak itu ibu. Maksudnya kata ulama, tempat kembali mereka cuma satu, nggak ada lagi. Cuma neraka. Itu. Cuma neraka tempat kembali mereka, nggak ada tempat kembali lagi. Namun dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kekal di dalam neraka itu cuma orang kafir. Adapun muslim, selama dia beragama Islam, walaupun amal solehnya sedikit, lebih banyak maksiatnya, pasti dia akan masuk surga. Walaupun kondisinya berbeda-beda, dimasukkan dulu misalkan ke dalam neraka.
dimasukkan ke dalam neraka, nanti akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala kalau dia sebagai muslim. Itu cuma agama Islam, khusus untuk agama Islam, bukan untuk agama lain. Allah alim bisawab. Nah, itu. Ini ayat ke-9. Ayat 10 dan 11. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Allah jawab di ayat yang ke-11, ayat terakhir, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Dijelaskan oleh Rasul SAW bagaimana sih gambaran neraka itu, bagaimana sih gambaran panasnya neraka. Kata Rasul SAW, naru bani Adam, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi menggambarkan bagaimana neraka yang punya api, yang api itu sangat panas sekali. Rasul mengatakan, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Qalu ya Rasulullah innaha lakafiyah, faqal innaha fuddilan 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mislu hariha. Api anak Adam yang kalian nyalakan adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Maksudnya apa? Api yang sering kita nyalakan di dunia itu cuma berapa? Cuma satu dibandingkan dengan api neraka jahanam. Maksudnya apa? Maksud Nabi itu api neraka jahanam 70 kali lipat dibandingkan dengan api yang biasa kita hidupkan di dunia ini. Itu api neraka jahanam tuh. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian sahabat bertanya, sahabat, innaha lakafiyah, Nabi, api yang panas kayak gitu 70 kali lipat itu udah cukup belum untuk nyiksa? Maka Rasul SAW mengatakan innaha fuddilan 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mislu hariha. Api neraka dilebihkan dari api dunia 69 bagian, semuanya seperti panas sebagian itu. Panasnya sama. Api neraka itu, api neraka yang lain. Berarti 69 kali lipat atau 70 kali lipat lebih panas dibandingkan dengan api yang ada di dunia. Inilah surat Al-Qari'ah yang dijelaskan oleh ulama yang kita bacakan tadi, ayat 1 sampai 11. Dan kalau kita perhatikan Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya setelah kiamat di ayat ke-6 dan ke-7 serta di ayat ke-8 dan 9. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Orang yang timbangan pahalanya lebih berat dibandingkan dosanya, maka dia nanti akan mendapatkan kehidupan yang disenangi, yaitu masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan pahalanya lebih sedikit dibandingkan dengan dosa, Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang. iNews Malam setiap hari hanya di iNews.
tanya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Insya Allah akan kita bacakan berkaitan dengan timbangan. Bagaimana sih timbangan itu yang akan terjadi setelah manusia dibangkitkan? Timbangan secara bahasa artinya mizan. Mizan itu artinya timbangan. Mizan itu artinya alatul wazn, alat untuk menimbang. Timbangan itu yang nantinya terjadi setelah manusia dibangkitkan itu nyata. Bukan majaz, itu kan cuma kiasan, enggak, itu nyata. Benar nanti manusia itu akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Apa sih yang ditimbang? Apakah badannya, apakah amalnya, apakah catatan buku amal soleh dia? Nanti insya Allah kita sampaikan. Yang jelas mizan itu, timbangan itu ada. Bukan cuma kiasan, tapi benar bentuk fisiknya ada nanti, dan itu akan terjadi untuk menimbang manusia. Timbangan nanti yang terjadi setelah kebangkitan, timbangannya mempunyai 2 daun timbangan. Ada 2 untuk nimbang. Kalau kita lihat timbangan kita kan ada di Indonesia itu. Timbangan yang kayak hukum itu, nah kanannya ada daun timbangnya itu. Kanannya ada, kirinya ada. Intinya ada 2 daun timbangan. Dalilnya apa? Dalilnya dijelaskan. Qala Musa, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Qul ya Musa la ilaha illallah. Qal ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadha. Qal law anna ya Musa law anna samawati sab'ah wa amirahuna ghairi wal aradina sab'ah fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Nabi Musa pernah bertanya atau meminta kepada Allah Ta'ala untuk diajarkan zikir. Wahai Tuhanku, ajarkanlah aku zikir yang aku bisa ucapkan, aku bisa menggunakannya sebagai bentuk media untuk berdoa. Zikir itu kan bisa kita pakai untuk berdoa juga. Alhamdulillah, misalkan subhanallah, puji-pujian pada Allah Ta'ala. Diajarin oleh Allah Ta'ala dalam hadis ini, Musa katakanlah la ilaha illallah. Itu zikir tuh, la ilaha illallah. Nabi Musa kembali mengatakan seperti ini, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadai. Wahai Tuhanku, semua hambamu mengucapkan kayak gini, la ilaha illallah. Aku pengen kalau ada zikir yang lain, maksudnya seperti itu. Dijawab sama Allah Ta'ala, zikir la ilaha illallah ini nggak bisa kita remehkan, nggak bisa. Kata Allah Ta'ala, lau anna samawati sab'a wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit sama bumi, langit 7 lapis, bumi 7 lapis ditimbang di daun telinga, ya di daun timbangan yang satu, sedangkan zikir la ilaha illallah diadu juga, ditimbang di daun timbangan yang lain, maka yang paling berat itu timbangan yang ditimbangnya itu kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan, kata ulama, daun timbangan nanti itu ada 2. Karena Allah Ta'ala memberikan gambaran nih, ada di daun timbangan yang pertama diisi dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Diadu dengan daun timbangan yang lain yang diisi kalimat la ilaha illallah. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka kata ulama, sebagian ulama mengatakan, jazakallahu khairan, daun timbangan itu nantinya ada 2. Terus juga timbangan itu detail nanti, detail dan adil. Timbangan itu, mizan itu nanti detail dan adil. Maksudnya adil, nggak dizolimi. Ah, ini dulu misalkan gara-gara dia dari suku ini kita zolimin aja, kurangi timbangannya. Nah, enggak. Dan detail, apapun yang dia lakukan, walaupun cuma sedikit, kebaikannya ditimbang juga itu, detail. Allah Ta'ala menggambarkan kondisi mizan itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin.
Kami letakkan timbangan-timbangan dengan penuh keadilan, tepat ianya, pada hari kiamat tersebut. Tidak ada suatu orang pun yang dizalimi. Walaupun hanya sebesar biji sawi, ditimbang juga itu, saking detailnya sebesar biji sawi pun ditimbang, entah itu kebaikan atau keburukan, ditimbang. Kami datangkan nanti, kami hadirkan, wa kafa bina hasibin, dan kamilah sebaik-baik yang membuat perhitungan. Artinya nanti yang ditimbang itu detail, walaupun kebaikannya sedikit akan dia lihat, ataupun kezoliman itu walaupun sedikit akan dia lihat. Mizan itu juga banyak nantinya, timbangan itu. Ada mengatakan berapa sih nanti jumlah timbangan itu ketika terjadinya prosesi penimbangan? Ada yang mengatakan mizan itu, timbangan itu cuma satu, ada ulama mengatakan seperti itu. Berdasarkan dalil hadis riwayat Muslim nomor hadis 223. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Kita ini kalau kita ngucapin zikir alhamdulillah, itu timbangan kebaikan itu akan penuh kalau kita mengucapkannya dengan ikhlas tentunya. Ada yang mengatakan timbangan itu cuma satu. Kenapa timbangan cuma satu? Karena Allah menggunakan kata mufrad, menggunakan kata tunggal, mizan. Mizan itu cuma satu. Ada lagi ulama mengatakan jumlah timbangan itu nanti banyak, enggak cuma satu. Dari mana dasarnya? Dasarnya dalam surat Al-Anbiya tadi ayat 47. Wa nad'ul mawazin al-qista. Kami letakkan timbangan-timbangan yang tepat, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Artinya timbangan itu nanti banyak, enggak satu. Allah al-misawab, saya lebih milih pendapat ulama yang mengatakan timbangan itu nanti banyak, enggak cuma satu. Satu timbangan dipakai rame-rame, misalkan gantian, enggak. Tapi masing-masing kata ulama, satu orang itu punya satu timbangan nanti. Bahkan ada yang mengatakan setiap model amalan akan ada satu timbangan. Amalan sholat dia, timbangan ini yang pakai amalan puasa dia, timbangan itu yang pakai amalan haji, timbangan itu yang pakai misalkan. Artinya Allah al-misawab, timbangan itu bermacam-macam. Nah, tinggal apa yang ditimbang nantinya itu. Yang ditimbang itu badan kita atau catatan amal kita atau amal solehnya yang ditimbang. Kalau badan nah enak, yang gemuk misalkan, nah berat misalkan. Situ ya. Yang kurus khawatir, nah kurus ya. Ternyata yang ditimbang segala hal. Nah itu. Nanti yang ditimbang nanti segala hal. Yang pertama ditimbang itu amal soleh, itu ditimbang itu sama Allah Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmizi. Artinya Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore pemirsa. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Waton di Pasar Kemis gagal total, penonton ngamuk hingga bakar panggung guys. Konser musik band koplo yang digelar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh pada Minggu malam.
Sejumlah penonton terlihat membakar sejumlah properti konser seperti pagar, sound system, kursi hingga sebagian tenda yang ada di panggung utama. Aksi pembakaran usai setelah puluhan petugas kepolisian dari Polsek Pasar Kemis dan Polresta Tangerang datang ke lokasi kejadian. Penonton mengatakan aksi ini dipicu kekecewaan penonton lantaran 3 band koplo, NDXAK, Phil Koplo, dan Goen Waton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Diduga tidak tampilnya 3 band koplo yang menjadi bintang tamu dalam konser tersebut karena pihak penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Tahu nggak sih Bang kenapa konser itu bisa nggak jadi tuh Goen Waton sama NDX itu kenapa bisa nggak jadi? Tadi dapat info dari pihak Goen Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Menyikapi hal ini, polisi membantah hal tersebut bukan kerusuhan melainkan ketidakpuasan para penonton. Polisi akan memanggil pihak penyelenggara konser untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Kami jelaskan untuk video yang beredar bahwa adanya kerusuhan, kami katakan itu tidak kerusuhan, ya, tetapi ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan. Untuk mengantisipasi kerusuhan semakin membesar, sejumlah petugas disiagakan di lokasi konser. Polisi pun akan mencari provokator hingga peristiwa pembakaran terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, dijadwalkan digelar pada pukul 9 pagi. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan sidang akan ditunda pekan depan, yakni Senin tanggal 1 Juli. Belum diketahui alasan Polda Jabar tidak hadir dalam sidang hari ini. Sebelumnya kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan sebagai langkah hukum pra-peradilan demi membebaskan Peggy dari segala tuduhan. Sederhana, kami kecewa. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra-peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra-peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya. Apakah Peggy Setiawan dikatakan ditarik dalam persoalan ini kemudian dinyatakan dia bersalah? Menurut hemat kami orang tidak salah. Peggy Setiawan dan Peggy Peron, dua nama yang berbeda, dua orang yang berbeda, dua ciri-ciri yang berbeda. Kemudian ditarik seolah-olah harus bertanggung jawab pada perbuatan yang sama sekali dia tidak lakukan. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui adanya kurang teliti saat awal pengusutan kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut Sandi, awalnya penyidik melihat kasus Vina dan Eki hanya kecelakaan biasa. Namun, Irjen Sandi memastikan penyidik yang kurang teliti itu sudah diberi sanksi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 2016 kembali mencuat setelah film berjudul Vina setelah 7 hari tayang. Masyarakat mendesak kepolisian menuntaskan kasus tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya meminta masukan kepada seluruh pihak termasuk masyarakat. Namun Kapolri meminta kritik dan saran yang masuk ke Kapolri harus diteliti agar sesuai dengan fakta di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Nuryanti, ibu salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkap pengusiran Ketua RT 2 Karya Mulia Kesambi Cirebon, Jawa Barat, bernama Abdul Pasren. Abdul Pasren diusir warga setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 2016. Pengusiran dilakukan lantaran kesaksian Abdul Pasren dinilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan.
Saya di rumah kan ngalamin sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an loh. Jadi saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, Iya, memberatkan maksuin, gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengetahui keberadaan ke-8 terpidana di malam tewasnya Vina dan Eki. Namun hingga kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan belum ada yang bisa menemuinya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Bentrokan terjadi antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan pedagang yang ada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor pada Senin pagi. Pemda Kabupaten Bogor sebelumnya mengaku telah memberi kesempatan bagi pedagang untuk berjualan di rest area dengan berbagai fasilitas. Namun saat eksekusi berlangsung, kericuhan pun tak terhindarkan lantaran pedagang tetap menolak untuk digusur oleh petugas. Pedagang mengaku telah berjualan selama puluhan tahun dan telah membayarkan sejumlah uang kepada oknum Pemda untuk berjualan di jalur puncak. Pedagang pun menuding pengusiran dilakukan atas dasar kepentingan pengembang yang berada di sekitar wilayah puncak. Alasannya tidak pugu, alasannya kena macet. Dari dulu juga udah macet. Restoran besar. Karena ada pengembang, akhirnya jadi korban rakyat, pedagang. Alasannya macet. Tuh lihat Alfamart keluar, Pasar Cisarua keluar, Mega Menu keluar. Apakah itu macet? 5 mobil 10 menit, kalau 10 mobil. Ratusan pekerja yang tergabung dalam forum penambang Sintang Raya Bersatu berunjuk rasa di halaman Polres Sintang. Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk protes kepada polisi yang menangkap 4 pekerja tambang emas tradisional di wilayah Desa Tebing Raya dan Sungai Rambai pada Sabtu 22 Juni. Nyaris terjadi kericuhan saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke Polres Sintang melalui gerbang pintu. Pengunjuk rasa menilai tindakan polisi salah sasaran karena hanya menangkap pekerja kecil sementara bos besar yang diduga terlibat dalam penambangan emas ilegal tidak ditangkap. Masa mendesak agar keempat pekerja tambang yang ditangkap segera dibebaskan. Saya tangkap ada 4 orang, 1 ditangkap di Tebing Raya, 2-nya di Sungai, 3-nya di Sungai Rembai, jalur PT SAM, tapi warga Lelang Baru. Jadi semuanya 4. Kami pun belum tahu penangkapan ini modusnya seperti modus penculikan. Menanggapi aksi demo, Kapolres Sintang menyebut bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan warga dengan berkoordinasi langsung dengan pihak Polda. Masyarakat yang mana masyarakat menanyakan tentang kegiatan operasi kewilayahan yang mana ini sebenarnya sudah berjalan ya, dan seluruh polres yang ada di Kalbar. Oleh karena itu tadi aspirasi yang ada akan kita tampung dulu, akan kita nanti memikirkan kemana jalan. Warga meminta agar pemerintah untuk segera mencari solusi terhadap persoalan ini dan menuntut agar kebijakan penindakan terhadap penambang ilegal dilakukan dengan adil. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Beginilah situasi kericuhan yang melibatkan supporter pendukung tim balap perahu Katinting yang terjadi di Desa Rea, Kecamatan Biduang Minggu sore. Keributan terjadi secara tiba-tiba usai lomba balap perahu ditutup. Sejumlah supporter beda tim saling baku pukul hingga suasana tak terkendali. Polisi bahkan terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan keributan. Diduga keributan terjadi akibat adanya pertengkaran antara sejumlah emak-emak dari pendukung tim perahu Katinting. Menurut salah satu korban, ia mengaku sempat dikeroyok sejumlah emak-emak dari supporter tim lainnya usai adu mulut. Beruntung keributan bisa dihentikan setelah aparat gabungan kepolisian berpakaian preman memisahkan kedua belah pihak.
Lomba balap perahu katinting yang digelar di Pantai Bajo, Kecamatan Bintuang ini sendiri merupakan event putaran ketiga Sulawesi Barat. Diikuti sebanyak puluhan peserta dari tim beberapa kabupaten di Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Selatan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Beginilah bentuk kekesalan warga desa Kerokan Bundar Wetan, Kecamatan Kerokan Bundar, Kecamatan Indramayu usai menangkap basah terduga maling sepeda motor. Pelaku yang merupakan asal desa Jagapura, Cirebon, babak belur dihajar massa. Di rumah warga, suasana kian mencekam lantaran informasi tertangkapnya maling dengan cepat menyebar dan membuat warga berkerumun. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Setelah melakukan dialog, pelaku berhasil diamankan ke mobil Dalmas dengan proses yang dramatis lantaran petugas harus mencegah amukan massa. Pergok, cuma pergok. Ya. Pada saat itu ngambil apa? Nggak ngambil apa-apa, cuma baru nengok aja. Karena di dalam posisi rumah ada saya di dalam, jadi ya balik lagi. Oh, balik lagi. Ada berapa pelaku tadi? Total yang saya lihat pas keluar, dia sendiri, cuman yang satunya naik motor, di atas motor udah standby di depan. Jangan sampai terjadi aksi main hakim sendiri. Kita cepat bertindak, sehingga alhamdulillah untuk orang yang akan dihakimi massa karena dicurigai akan melakukan tindak pidana, berhasil kita amankan, kita evakuasi sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pelaku pencurian telah diamankan ke Satreskrim Polres Indramayu guna menjalani pemeriksaan. Polisi juga memburu satu rekan pelaku yang kabur usai kejadian. Kasusnya kini ditangani Satreskrim Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Teo Iskandar, iNews melaporkan. Beginilah kebakaran gudang di kawasan pergudangan Jemundo, Taman Sidoarjo. Isi gudang yang berupa belasan ton bekatul atau serbuk halus dari hasil kulit padi yang digiling mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Kebakaran ini menghanguskan 3 unit truk dan 1 unit forklift yang terparkir di dalam gudang. Api udah gede. Nah, terus dibangun sama ini adik saya nih Roni. Ya udah itu aja tahu saya Mas. Terus setelah tahu api gede apa yang dilakukan Mas? Kami orang kan tuh panik jadi keluar dulu minta pertolongan gitu. Sampai sini. Ya sama nelpon bos juga. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo masih melakukan pendinginan. Kobaran api sudah berhasil dikendalikan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, masih dalam proses penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pecah nih, aduh. Kesal lantaran diduga sulit mencari alamat tujuan, seorang driver ojek online mengamuk hingga menendang sepeda motor konsumennya. Kejadian ini bermula saat korban memesan sebuah ponsel secara online dari salah satu marketplace dengan sistem someday. Korban pun sempat terkejut lantaran driver ojol marah-marah saat tiba di lokasi. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya lantaran sang driver ojol mengaku telah menghubungi konsumen melalui aplikasi marketplace namun tidak direspon. Korban pun membantah lantaran mengaku tak ada panggilan masuk. Usai menendang motor hingga mengenai kaca rumah, anak korban terluka karena terkena pecahan kaca. Sang driver ojol tersebut pun kabur meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian korban menerima cat ancaman pembunuhan dari driver ojol tersebut. Dia mau nendang pintu nggak nyampe, akhirnya dia nendang lah motor yang parkir di sini, jatuh kena jendela dan saya kaget sama anak keluar, anak saya kena tentakan kaca itu kakinya, gitu. Habis itu saya buka pintu dia langsung ngegas kenceng, gitu. Dan nggak lama dia chat saya mengancam. Atas kejadian ini, korban pun melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak aplikasi ojek online dan Mapolsek Cimanggis, Kota Depok. Korban berharap pelaku dapat dijerat dengan hukum yang berlaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Today's officials are from Germany, led by...
UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Kenapa, Pak? Kasus korupsi dan pungutan liar. Oh iya. Kepala sekolah ini Pak, sekarang ini Pak. Nilainya bagus. Tapi tinggal kelas. Aneh. Orang tua siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 8 Kota Medan marah usai mengetahui anaknya tinggal kelas. Ia pun mempertanyakan alasan anaknya tidak naik kelas. Pihak sekolah beralasan siswa ini tinggal kelas karena absennya bermasalah. Orang tua siswa menilai alasan ini tidak masuk akal, lantaran anaknya termasuk murid yang berprestasi dan termasuk rajin sekolah. Bahkan orang tua murid menduga anaknya tinggal kelas setelah melaporkan sejumlah praktek pungutan liar dan korupsi ke Polda Sumatera Utara. Saya melaporkan kepala sekolah ini kan, karena semua peraturan menteri dan peraturan pemerintah dilanggar. Ya, dilanggar kepala sekolah. Saya sudah melaporkan kepada instansi terkait ke Polda Sumut. Pertama saya nggak mau melalui jalur hukum, Pak. Saya ambil instansi terkait, dinas, seluruhnya ke gubernuran. Saya laporkan, tapi tindakan tadi itu nggak ada. Sementara itu pihak sekolah hingga kini belum bersedia untuk menanggapi. Pihak sekolah berharap laporan pungli dan korupsi segera ditindak. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kawasan Kompleks Marelan Point, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, yang menjadi tempat judi ketangkasan tembak ikan. Polisi mengamankan 3 orang pria yang tengah bermain judi, serta 1 wanita penjaga yang biasa disebut garis koin di lapak judi tersebut. Polisi menyita 2 mesin judi jenis tembak ikan dari lokasi padat penduduk tersebut dan dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Penggerebekan lokasi judi tembak ikan ini atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya praktek judi secara terang-terangan di kawasan tersebut. Berhasil kita amankan beberapa meja tembak ikan, judi tembak ikan, dan beberapa ratus ribu uang hasil tukar koin untuk para pemain. Dan pemainnya juga ada yang kita amankan 3 orang. Pelaku yang ditangkap dijerat pasal tentang perjudian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi kini memburu pemilik lokasi judi yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Perkembangan judi online semakin hari semakin meresahkan. Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, yaitu periode 23 April hingga 17 Juni tahun ini, Barreskrim Polri telah mengungkap 318 kasus judi online. 464 pelaku ditangkap dengan total uang tunai yang disita sebanyak 67,5 miliar rupiah. Jumlah transaksi secara kuantitas yang terbanyak adalah transaksi yang di bawah 100.000. Artinya ini jumlahnya kecil tetapi kuantitas pelakunya cukup banyak. Menanggapi fenomena tersebut, tentu pemerintah tidak tinggal diam dan kita juga semua memiliki komitmen yang bersama untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. 2022 sampai dengan 2024 itu sudah melakukan penindakan seluruh Indonesia, itu 3.975 perkara. Dengan 3 tahun terakhir ada 5.982 tersangka dan situs yang diajukan pemblokiran selama 3 tahun terakhir 40.642 situs. Serta rekening yang dibekukan sebanyak 4.196 dan aset yang disita 817,4 miliar. Pemberantasan judi online tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Selain tidak terlibat dalam permainan itu, publik juga diminta aktif melaporkan setiap permainan judi yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat tiba di asrama haji Palembang, Sumatera Selatan, jemaah haji langsung disambut isak tangis oleh sanak keluarga untuk menjumpai anggota keluarganya. Kebahagiaan bisa kembali usai menjalani ibadah puasa dalam cuaca yang panas serta berbagai kendala di Mekah. Larut dalam tangis haru bertemu keluarga kembali di tanah air.
Oh, senang, gembira, nah. Alhamdulillah bertemu dengan keluarga, ayuku, mbokku. Terima kasih banyak, di situ sehat, senang. Oh, panas. Kan main panasnya. Di Mina gimana? Di Mina juga panas. Tapi gimana? Tapi alhamdulillah, tidak putus air aja, semprot air. Tapi enak kalau melontar itu enaknya banyak atap. Sedikit panasnya melontar. Sementara PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Kemenak Sumsel Syafitri Irwan turut menyambut kedatangan jemaah haji dan mendoakan kesehatan serta menjadi haji mabrur. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur, kemudian dikabulkan doa-doanya yang ada di sana. Di Mina itu memang setiap tahun selalu begitu ya, karena kepadatan lah. Isunya adalah isu kepadatan. Tapi alhamdulillah tahun ini relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jemaah haji akan mendapatkan paspor, air zam-zam 5 liter, dan pengarahan dari tim kesehatan saat kembali pulang. Pihak Kemenak Sumsel berupaya menyiapkan skema lebih baik untuk ibadah haji tahun depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Untuk memasuki Raudah, jemaah haji wanita juga dapat masuk tanpa mendaftar di aplikasi Nusuk dan berdesakan melalui pintu 22. Tim liputan kami pun mencoba langsung dengan mengantri pada pukul 5 pagi waktu Arab Saudi, kemudian berbaris untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi melalui pintu nomor 21. Meski ditutupi pembatas putih, tidak menyurutkan para jemaah wanita melihat secara dekat makam Rasulullah bersama para sahabatnya. Tampak dari mereka menangis, memanjatkan doa hingga melaksanakan sholat sunnah di pinggiran Raudhah. Demi mendapatkan kesempatan langka, bahkan jemaah wanita sengaja datang sebelum waktu subuh tiba. Raudhah merupakan tempat yang berada di antara makam Nabi dan mimbar di Masjid Nabawi, Madinah. Raudhah disebut sebagai taman surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dan berbagi kebahagiaan di tempat ini. Oleh karena itu, Raudhah menjadi salah satu tujuan ibadah ketika berada di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Server imigrasi Bandara Soekarno-Hatta kini telah kembali berfungsi normal. Pemeriksaan dokumen pun tak lagi dilakukan secara manual. Gangguan server pusat dan data nasional atau PDN terjadi sejak Kamis 20 Juni lalu. Hal ini berdampak pada gangguan layanan keimigrasian khususnya seluruh bandara internasional di Indonesia. Kepolisian tengah bekerja sama dengan Badan Sandi dan Cyber Negara menyelidiki adanya potensi tindak pidana terkait gangguan server pusat data nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang bersifat serangan cyber, kita memiliki kerjasama dengan PSSN untuk melakukan semacam asesmen CSAT. Nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidananya diproses oleh kepolisian. Ini sudah biasa kita melaksanakan join dengan teman-teman yang membidangi cyber. Saya kira itu. Gangguan ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian dan lembaga lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
Puluhan orang dari keluarga, kerabat dan tetangga pada hari Sabtu mengantarkan jenazah Muhammad Murad Hoche, bocah laki-laki Palestina berusia 12 tahun menuju pemakaman. Muhammad diduga ditembak oleh pasukan Israel di tepi barat saat sedang mengikuti pelatihan olahraga di sebuah taman bermain. Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan Muhammad meninggal dunia akibat luka tembak. Kepada media, ayah korban mengatakan putranya ditembak oleh penembak jitu Israel karena dia ketakutan dan melarikan diri dari militer Israel. Murad Hoche mengaku tentara menyeret anaknya ke jalan dan membiarkannya mati. محمد كان في الملعب يتدرب روح من الملعب فاجأ بالجيش عشان صغير ولد صغير فالولد خاف ارتعب شرد من الجيش القناص كان في قناص طخوه ارتمى على الارض بعد ما ارتمى على الارض سحبوه على الشارع رموه في نص الشارع بعد قعد تقريبا ساعة وساعة ونص هيك شيء بعدين سحبوه على بطنه 30-40 متر على نفس الجرح لعندهم ما حدا قدر يصعبه ولا حدا قدر يجي عليه ولا حدا قدر يشوفه. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan sejak perang Israel-Hamas setidaknya 549 warga Palestina di tepi barat tewas terbunuh. Sementara dalam periode yang sama, menurut data PBB, sedikitnya 9 warga Israel, termasuk 5 tentara, tewas di tepi barat. Otoritas Kesehatan Palestina dalam pernyataan hari Minggu menyampaikan 37.598 warga Palestina tewas dalam 8 bulan operasi militer Israel. Sedangkan 86.032 lainnya luka parah dan ringan, serta mengalami cacat seumur hidup. Banyak korban diyakini masih terkubur di bawah reruntuhan atau tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat serangan udara dan darat yang bertubi-tubi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dilaporkan mengunjungi Amerika Serikat pada hari Minggu. Media Israel melaporkan tujuan utama kunjungan Gallant adalah untuk mencairkan sejumlah senjata dan amunisi yang Amerika Serikat sembunyikan dari Israel. Dalam sambutannya sebelum berangkat, Gallant mengatakan Israel siap menghadapi tindakan apapun yang diperlukan di Gaza, Lebanon, dan wilayah lainnya. Beberapa analis mengungkap adanya keretakan antara pemerintah Israel dan IDF mengenai cara-cara penanganan operasi militer di Gaza. Seorang juru bicara Angkatan Pertahanan Israel IDF baru-baru ini mengatakan Israel gagal menumpas kelompok Hamas dalam operasi di Gaza. Namun pernyataan ini segera dibantah oleh kantor Netanyahu. Umat Hindu Tengger dari 4 kabupaten seperti Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang bersama melaksanakan niatnya Kasada yang terpusat di Pura Ponten Agung di Lautan Pasir Gunung Bromo, Probolinggo. Berbagai macam ongkek atau sesaji dari hasil bumi seperti sayuran dan hewan ternak dibawa ke Pura Ponten Agung untuk dilarung atau dibuang ke kawah Gunung Bromo. Sebelum dilarung, ongkek tersebut diberi doa-doa oleh Pandito, dukun di pura. Setelah didoakan, barulah ongkek ramai-ramai dilarung ke kawah Gunung Bromo. Pelaksanaan niatnya Kasada ini tertutup untuk wisatawan dengan harapan umat Hindu Tengger yang melaksanakan ritual berjalan hikmat. Sebagai bentuk penghormatan kepada leluhurnya, maka hingga sekarang suku Tengger melaksanakan niatnya Kasada. Niatnya Kasada dilaksanakan sebagai bakti umat Hindu Tengger kepada leluhur dan juga Sang Hyang Widi atas rahmat dan limpahan rezeki berupa hasil tanaman dan juga ternak hewan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews.
mencopet ponsel anggota TNI dihajar massa. Motor tewas ditabrak kereta api. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Seorang pelaku copet handphone anggota TNI di Masjid Agung Palembang babak belur di masa jamaah masjid. Pelaku jadi bulan-bulanan masa saat melakukan aksi mencopetnya yang dikepergok istri korban. Inilah seorang pelaku copet babak belur di masa jamaah Masjid Agung Palembang saat hendak diamankan petugas keamanan masjid dan polisi. Satu persatu warga atau jamaah yang geram dengan ulah pelaku secara bergantian menghajar pelaku karena sering terjadi pencopetan di masjid. Menurut Koordinator Keamanan Masjid Agung Palembang, awalnya ada keributan antara pria dan wanita. Terdengar teriakan setelah didekati ternyata pria tersebut pelaku copet mengambil handphone suaminya seorang anggota TNI yang bertugas di Ogan Ilir. Pelaku melakukan aksi mencopet saat korban berjalan keluar masjid usai menunaikan sholat Jumat. Dan dikatakannya juga kalau pelaku ini diketahui bernama Mulyadi alias Bagong merupakan memang dikenal pencopet sudah lama kita incar dan baru sekarang tertangkap. Saya Witono. Itu tadi itu cak mana mereka bisa tertangkap nyopet itu? Kami dapat laporan dari anggota yang bertugas di lapangan, itu satpam, ya kan? Pas saya lagi di pos, ada keributan awalnya di antara si korban dengan si pelaku. Ternyata sudah ada saksi, istri korban melihat si pelaku mengambil HP. Nah, saya ketahuan, dilemparnya ke dekat si korban. Untuk menghindari amukan massa jamaah masjid, pelaku diamankan dalam pos satpam dan langsung digelandang petugas kepolisian bersama barang bukti handphone korban yang dicopet pelaku ke Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Merasa dikeroyok, dipukuli, dan diancam akan dibunuh, seorang kadus di Desa Sukaraja, Kecamatan Muara II Kisam, Oku Selatan, laporkan salah satu oknum calon kades pemilihan antar waktu ke polisi. Sebelum dilaksanakannya pelaksanaan PAW pencalonan kades di Desa Sukaraja, Kecamatan Muara II Kisam dalam waktu beberapa hari lagi, seorang calon kades bernama Muspan Hayadi bersama dua rekan lainnya melakukan penyerangan dengan melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap salah satu kadus bernama Edi Kurniawan. Pengeroyokan tersebut terjadi di halaman depan rumah yang berlanjut di samping rumah Edi Kurniawan. Korban yang merasa tidak punya permasalahan apapun langsung diserang dan dipukuli secara tiba-tiba. Pelaku Muspan Kurniawan merupakan salah satu kandidat calon PAW kepala desa yang akan bertarung dalam pemilihan kepala desa yang akan digelar dalam waktu dekat. Langsung dia tuh mau main kerasan. Duela saya di sana, datangnya sih saudara Yogi. Yogi tadi sambil dia mencabut senjata tajam, mau bilang, kamu ini orang Jawa, melawan betul kamu nih kan? Kubunuh kamu nanti. Nah, saya tangkislah dengan tangan kiri saya sambil nahani si saudara Arwan. Ya, sampai datang si pelaku utama, si Muspan, langsung nampar saya sebelah kiri, ya tempatnya di kepala sebelah kiri. Disitulah telah terjadi keribut. Didampingi kuasa hukumnya, Edi Kurniawan meminta aparat untuk menindak tegas terhadap para pelaku yang telah mengeroyok dirinya dengan memukuli dan mengancam akan membunuhnya sambil membawa senjata tajam yang dibawa mereka. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Seorang pria pengusaha jual beli handphone ketagihan permainan game judi online, menipu dengan gelapkan uang rekan bisnis hingga puluhan juta rupiah.
Akibatnya di persidangan Pengadilan Negeri Palembang divonis hukuman penjara 2 tahun. Inilah Randy Violiansyah, terdakwa kasus tipu gelapkan uang rekan bisnisnya dalam jual beli handphone yang menyebabkan korban alami kerugian sebesar 40 juta rupiah. Saat duduk di kursi pesakitan persidangannya, mendengarkan nota vonis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Dalam persidangan, terdakwa Randy Violiansyah dinyatakan secara sah meyakinkan bersalah melakukan tipu gelapkan uang rekan bisnisnya dalam jual beli handphone yang uangnya habis digunakan untuk bermain judi online. Dengan itu, perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 378 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman 2 tahun kurungan penjara dikurangi masa tahanan. Vonis majelis hakim bersifat konform sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Palembang. Atas vonis tersebut, terdakwa menyatakan menerima putusan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemotor tewas ditabrak kereta api. Informasinya sesaat lagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. for the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by Oh, that's wonderful. It is the
UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Dengan mengendarai sepeda motor miliknya, seorang pemuda di Palembang tewas ditabrak kereta saat hendak melintas di perlintasan rel kereta api. Kini jenazah korban telah dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara. Warga Kertapati Palembang dihebohkan seorang pria tewas dengan kondisi mengenaskan di rel kereta api di Jalan Maijen Yusuf, Kecamatan Kertapati Palembang. Korban Agus Tribudi, 35 tahun, warga Jalan Majapahit, Kecamatan Kertapati Palembang ini diketahui tewas ketabrak kereta saat hendak melintas di perlintasan rel kereta api yang tak memiliki palang dengan menggunakan motornya. Pihak kepolisian yang mengetahui kejadian tersebut mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut keterangan Kapolsek Kertapati Palembang, kalau dirinya membenarkan adanya kejadian kecelakaan kereta api yang di mana korban berjumlah 2 orang, yang satu tewas, yang satunya selamat dengan luka ringan. Itu terjadi kecelakaan antara kereta api dan kendaraan roda 2. Untuk pengemudi kendaraan roda 2 ada 2, yang dibonceng itu selamat, kemudian yang membawa kendaraan karena terkena dari kereta jadi terpental dan korban pengendara terbentur kepalanya. Kini korban telah dievakuasi oleh petugas untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terekam CCTV. 1 unit Vario berhasil digondol maling. Sepeda motor milik Irian Sen, 26 tahun, warga Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung, Oki Raib digondol maling. Aksi pencurian sepeda motor itu terjadi sesaat pemiliknya hendak mengeluarkan motor tersebut dari garasi. Helen, adik dari pemilik motor, menjelaskan bahwa kejadian tersebut sudah dilaporkan kakaknya ke pihak kepolisian Polres Oki berdasarkan CCTV yang ia lihat bahwa pelaku yang terekam kamera CCTV berjumlah 1 orang. Setelah memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, pelaku langsung masuk ke garasi yang saat itu tidak terkunci. Dari aksi pencurian itu, pelaku berhasil menggondol 1 motor Vario yang diketahui baru dibeli korban dan untuk dijual kembali. Kepolisian masih melakukan pemeriksaan berkas perkara dari laporan korban untuk selanjutnya akan menelusuri lebih lanjut kejadian tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Bermaksud parkir sebentar membeli minuman di minimarket, pemuda di Palembang kehilangan sepeda motor serta tas yang berisi laptop, surat, dan barang berharga lainnya. Dari rekaman CCTV terlihat dalam hitungan detik pelaku dapat mencuri motor korban. Terlihat pelaku yang mengenakan helm dan jaket langsung beraksi dengan menjebol kunci kontak motor korban. Hanya sekejap mata pelaku tancap gas membawa kabur sepeda motor. Aksi pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di parkiran salah satu minimarket Jalan Torpedo, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Palembang. Dari kejadian tersebut, selain sepeda motor, korban juga kehilangan 1 tas yang diletakkan di sepeda motor. Tas tersebut berisi barang berharga seperti laptop, AirPod, kartu ATM, dompet, dan STNK. Aksi curanmor ini terekam CCTV minimarket. Dari keterangan korban, dirinya hanya memarkirkan sebentar dan masuk ke dalam minimarket untuk membeli minuman. Namun siapa sangka justru pelaku lebih cepat melancarkan aksinya. Korban mengaku saat akan membayar dirinya berencana mengambil tas yang berada di sepeda motor. Saat keluar ternyata sepeda motor sudah hilang. Ke Alfamart ini mau mampir beli minum. Cuma beli minum bentar, sekitar 5 menitan. Jadi sudah pertengahan mau bayar, aku baru ingat nih, oh iya laptop aku ada di motor. Nah setelah aku ingat, oh iya laptop, terus langsung lihat ke depan, udah keganti jadi mobil. Jadi kan langsung panik lah, motor aku mana ya, motor aku mana? Atas kejadian ini korban mengalami kerugian 14 juta rupiah.
Korban melaporkan pencurian kendaraan bermotor ini ke Mapolsek Kemuning, Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Penemuan jasad terbungkus kasur. Informasinya setelah pariwara berikut. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Warga Desa Karanganyar, Kecamatan Sumber Marga Telang, Banyuasin,
digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki. Terungkap jasad yang diketahui bernama Jamal Abdul Nasir, warga Bangka Barat, ditemukan dalam kondisi terbungkus kasur dan tangan terikat tali rafia di pinggir jalan Tanjung Api-Api. Posisi di garis 12. Seorang warga kampung Senang Hati, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Bangka Belitung bernama Jamal Abdul Nasir, 65 tahun, ditemukan warga terbungkus kasur dengan tangan terikat tali rapia di pinggir jalan Desa Karanganyar, Tanjung Api-Api, Banyuasin. Penemuan yang sempat menggegerkan warga setempat tersebut dilaporkan ke pihak Polsek Muara Telang. Hasil olah TKP polisi mendapatkan selain tewas terbungkus kasur dengan tangan terikat, di tubuh korban juga banyak ditemukan luka yang diduga bekas penganiayaan. Diketahui juga Polsek Muara Telang telah mendapatkan laporan keluarga yang hilang dan setelah dicocokkan benar korban bernama Jamal Abdul Nasir. Olah TKP polisi juga mencatat selain korban pembunuhan, korban juga diduga kuat menjadi korban perampokan. Pasalnya, korban yang diketahui sebagai supir rental ini juga mobil yang dipakai hilang. Untuk memastikan kematian korban lebih lanjut, pihak Polsek Muara Telang membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Mendatangi TKP untuk melakukan TP-TKP. Setelah sampai di lokasi, tidak lama dari Polres Bangka Barat, Polda Kepulauan Polda Bangka Belitung menghubungi bahwa diduga orang yang ditemukan tersebut adalah korban atau orang yang beberapa hari sebelumnya dilaporkan hilang di Polres Bangka Barat. Rencananya setelah dilakukan otopsi, jenazah korban akan diambil keluarga untuk dibawa ke Mentok, Bangka Belitung. Sementara kasus dugaan perampokan yang disertai pembunuhan ini masih dalam pendalaman polisi. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Heboh pasca dikabarkan hilang seorang pria penagih koperasi ditemukan tewas dengan kondisi dicor semen di halaman belakang toko di Jalan KH Dahlan, Maskrebet Raya, Palembang. Warga Jalan KH Dahlan, Maskrebet Raya, Kecamatan Sukarami, Palembang dihebohkan dengan adanya penemuan mayat dicor di halaman belakang toko pakaian dan aksesoris. Korban diduga merupakan Anton Eka Syahputra, seorang pria penagih koperasi yang 18 hari lalu dikabarkan keluarganya menghilang. Korban ditemukan dalam keadaan tubuh telah hancur dan mengeluarkan bau tak sedap. Sebelumnya, kerabat korban sudah lama mengamati situasi di sekitar toko milik pelaku karena pihak keluarga korban mencurigai keterlibatan pemilik toko dengan hilangnya korban. Cuman kami dapat informasi itu adalah dengan salah satu nasabah di Talang Kelapa. Nah, Talang Kelapa kami tanya dengan teman-temannya, itu adalah cuma satu di sini. Kemudian Sabtu pagi sebelum dia pergi kaki ke sini, ada lagi ribut. Istrinya yang dengar. Nah, kami telah melakukan penangkapan seseorang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana ini. Setelah kami gali, ternyata yang terjadi tindak pidana pembunuhan dan ternyata hasil maupun korban yang notabene dengan bagian pembunuhan yang ada dilakukan penguburan di TKP, di mana terakhir korban ini mendatangi debitur yang kebetulan bekerja atau memiliki ruko yang ada di sini. Selanjutnya, usai dievakuasi dan diotopsi di TKP, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat